Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang masih di kurikulum prototip 2022, karena kurikulum ini merupakan kurikulum yang akan menggantikan kurikulum 2013. Apa dan bagaimana tentang bahasan kurikulum prototip ini? Mari kita ikuti bersama. Bapak Ibu sekalian, ada banyak pertanyaan dari beberapa guru yang masuk ke kita, terutama di dalam pertemuan-pertemuan terbatas dan diskusi antara teman-teman guru. Timbul pertanyaan, benarkah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sudah tidak wajib dibuat oleh guru pada kurikulum prototipe 2022 ini? Benarkah RPP itu sudah dihapus di saat kita akan melaksanakan proses pembelajaran? Bapak Ibu sekalian, pada kurikulum prototip 2022 ini memang ada banyak perubahan dibandingkan dengan kurikulum 2013. Di antaranya perbedaan-perbedaan tersebut adalah bahwa di kurikulum 2022 ini tidak ada lagi istilah KI/KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian tidak ada lagi KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Selain itu ada perubahan beban waktu belajar yang lebih pendek. Kemudian materi pembelajaran yang difokuskan pada materi yang esensial. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bahwa dalam lingkup pembelajaran guru sudah tidak diwajibkan membuat RPP. Pertanyaannya muncul, kalau tidak membuat RPP kemudian guru membuat apa? Nah, di sini nanti kita akan bahas, akan membuat video yang baru, yaitu bahwa guru harus membuat modul ajar. Jadi ganti dari RPP adalah para guru harus membuat modul ajar. Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya antara RPP dengan modul ajar? Bahwa dalam hal ini modul ajar adalah pada dasarnya merupakan perencanaan pembelajaran secara lengkap yang disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Nah, di dalam pembuatan modul ajar itu mengacu pada apa yang disebut dengan ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran, yang merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu yang lebih panjang dalam lingkup sekolah. Nah, dalam hal ini silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi dari alur tujuan pembelajaran ini yang disediakan oleh pemerintah ataupun yang dikembangkan oleh sekolah secara mandiri. Jadi modul ajar ini dianggap sebagai RPP, sehingga guru yang menggunakan modul ajar nanti disediakan oleh pemerintah ataupun mengembangkan secara mandiri. Jadi tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Guru hanya dapat mengembangkan modul ajar melalui adaptasi modul ajar yang disediakan oleh pemerintah, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam konteks sekolah tersebut. Kemudian kaitannya dengan silabus, jadi RPP dan silabus tidak lagi dibuat di dalam kurikulum prototipe ini. RPP dan silabus itu hanya ketika guru membuat modul ajar secara tidak langsung, guru membuat RPP dan silabus. Tetapi komponen-komponen dalam RPP yang termuat dalam modul ajar itu lebih lengkap. Artinya bahwa pada saat guru membuat modul ajar, maka komponen-komponen yang ada di silabus dan RPP itu sudah tersedia, sudah ada di modul ajar dan lebih lengkap. Nanti seperti apa modul ajarnya akan kita buat video yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, apakah RPP dan silabus itu tetap dibuat? Jadi pada dasarnya Bapak Ibu tetap membuat, hanya
bentuknya itu kemudian diberi nama modul ajar. Jadi modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar. Jadi sekolah menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat disamakan dengan RPP lah gitu. Karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Jadi satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat disamakan dengan RPP. Jadi artinya sebenarnya Bapak Ibu masih juga membuat RPP dan silabus, tetapi namanya sudah diganti dengan modul ajar meskipun komponennya itu masih lebih lengkap. Jadi satuan pendidikan atau sekolah dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar ini, kemudian disesuaikan dengan ini yang penting karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi ini ciri khasnya Bapak Ibu. RPP dan silabus secara tidak langsung sudah terdapat di dalam modul ajar. Sehingga ketika guru membuat modul ajar, maka guru harus membuat RPP dan silabus terlebih dahulu, baru dapat membuat modul ajar. Ini berdasarkan sumber dari laman sekolahgurupenggerak.kemdikbud.go.id, atau bisa Bapak Ibu lihat di buku panduan pembelajaran dan asesmen SMK Penggerak tahun 2021. Nah, pertanyaannya seperti apa itu modul ajar? Secara sekilas Bapak Ibu, nanti kita akan buatkan videonya secara khusus bagaimana membuatnya. Secara garis besar bahwa modul ajar kurikulum paradigma baru ini atau prototipe ini, guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks sekolah dan kebutuhan peserta didik. Nah, di dalam modul ajar ini dilengkapi dengan komponen-komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen-komponen modul ajar tersebut dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Secara garis besar, jadi Bapak Ibu, komponen-komponen modul ajar itu diantaranya terdiri dari informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Jadi ada 3 komponen besar dalam modul ajar. Nah, di dalam informasi umum ini yaitu berisi tentang nama pembuat modul ajar, kemudian sekolahnya, kemudian tahun modul ajar dibuat, kemudian jenjang, kemudian kelas, dan ada alokasi waktu sesuai dengan materi masing-masing. Kemudian kompetensi inti ini yaitu apa saja dasar-dasar yang ada di dalam pembuatan modul ajar tersebut serta lampiran-lampirannya. Nah, itu secara sekilas, secara garis besar komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Nanti kita akan membuatkan video secara khusus apa saja, bagaimana membuat modul ajar dan komponen-komponennya. Demikianlah Bapak Ibu tentang jawaban terhadap pertanyaan bahwa RPP dan silabus di kurikulum prototipe itu apakah sudah dihapus atau tidak. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Silahkan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.